Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, khususnya para kiai, bunyai, para habib, lebih khusus malih keluarga besar Mbah Yai Usman Al-Hisaki, Romo Kiai Ahmad Asrori Al-Ishaki, niki sing rawuh niki saking keluarga Gus Husni Mubarak. Apa? Oh, bahasa Indonesia. Enak bahasa Jawa. Dadi nek sampean gak sampe ngerti, pidatone diluai. Nggih. Insyaallah pakai bahasa Indonesia ta Madura. Ingkang saking Romo Kiai Usman Al-Hisaki, Kiai Hilmi. Kiai Hilmi niku itu suaminya Ibu Nyai Lutfiah Usman Al-Ishaki radhiyallahu anhum. Niki habibe lengkap niki. Nggih, mulai Zain Al-Atas abahe niku biyen sering sareng kali kula. Niki putrane nggih. Mantu. Oh. Kemudian Yai Habib Najib Al-Alqaf, Al-Aidrus, Al-Haddad, Al-Hadar. Alhamdulillah sakit ketemu Habib Kiai dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu nasabin wasababin mungkotiatun illa sababi wa nasabi. Kabeh sebab, kabeh nasab bakal putus kecuali sebab aku lan nasabku. Mulane niku mari kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul, berzikir bersama, mengikuti apa yang telah dituntun oleh guru kita. Panjenengan niku kali kula niku padha status niku, padha murid. Di dalam kitabnya Imam Al-Qushairi, Risalatul Qushairiyah, itu didawuhkan murid itu baru akan manfaat dan barokah ilmunya nek manut nang murad.
Murid itu panjenengan kali kita, ini semua murid. Orang yang berharap warid. Warid itu nikmat batini Gusti Allah. Murad itu Gusti Allah. Wirid niku amalane. Kados panjenengan tadi mulai awal doa. Mari doa, baca manakib. Mari baca manakib, membaca Maulidir Rasul. Urut-urutan seperti itu kita ini supaya diharapkan oleh guru kita, setiap apapun yang kita kerjakan harus disertakan ilmunya. Sebab Allah itu menciptakan ilmu supaya panjenengan sama saya itu menyelenggarakan hidup itu nyaman lan enak. Nek gak ada ilmu abot. Kayak zikir seperti ini seandainya kita itu tidak guru abot mulai jam 7 sampai jam 11. Saya sendiri iku untung kula biyen niku mulai SMP wis dituntun kalau guru saya Romo Syekh Osman Al-Isyaki. Pada waktu itu sama ibu saya tutenayai. Jadi saya kalau ada Kiai Osman ke Pondok Joso Darul Ulum itu saya mendampingi SMP. Ke utara, ikut ke utara, ke makam. Biasanya beliau itu kalau ke makam itu ada dua yang dituju. Satu gurunya, yaitu Romo Syekh Romli Tamim. Itu gurunya Kiai Usman. Terus kemudian yang kedua Romo Syekh Kiai Khalil Al-Juraimi. Itu gurunya Kiai Romli. Tahlilan di Kiai Romli, kemudian tahlilan di Kiai Khalil di makam. Dan saya bersyukur sampai sekarang masih ingat. Nek pas Kiai Usman itu membunyikan kalimat Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Tangan saya itu dipegang, diperkes Beb. Setelah diperkes apa? Saya dibisiki, terusno amalane mbahmu, wocon kitabe buyamu, ayahmu. Terkesan karena saya SMP. Seumur saya dituntun oleh tua-tua seperti ini, mungkin kesannya enggak seperti itu. Soalnya katanya Imam Al-Ghazali, orang dituntun ilmu itu kalau anak kecil itu sama dengan menulis di batu dengan arit. Semurap arit Bu, arek. Arek. Tapi kalau yang tua-tua begini, belajar ilmu, zikir, itu seperti nulis di atas air. Meskipun sekarang ngerti koyo buyar semua. Nah, tapi kalau masih kecil, seret, itu untungnya. Seandainya saya nggak punya guru, insya Allah saya tidak bisa menikmati zikir. Karena apa? Karena zikir yang panjenengan mulai doa, manakib sampai maulid itu akan berasa senang, nyaman apabila yang kita dengar, kita baca masuk di dalam hati. Lah memasukkan dalam hati itulah butuh ilmu. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an di dalam kitabnya Sirrul Asrar itu mengatakan hati kita itu sama dengan tubuh kita. Punya mata, punya telinga, punya tangan, punya kaki, dan punya hati. Hatinya itu namanya Sirrul Asrar. Nah, orang yang bisa menuntun mata hati, kuping hati, Sirrul Asrar itu adalah orang ahli zikir yang kemudian ahli zikir ini disebut ahli thariqah yang namanya panjenengan sama saya ini dituntun dengan thariqah yang namanya Qadiriyah.
Karena yang mengajarkan kaifiyah dan hay'ahnya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, yang menyebarkan, yang mempelajari hay'ahnya adalah Syekh Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Makanya coba panjenengan kalau zikir, beda dengan zikirnya bukan tanpa guru. Yang tanpa guru biasanya la ilaha illallah, kok suwi ya gak mari-mari. Tapi kalau ahli zikir masuk dalam hati, begitu la kok cepet wis mari. Beda. Itulah bedanya. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang apabila daging itu bagus dan apabila daging itu zikir dan apabila zikir jahat, maka jahat dan zikirlah mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Apa itu ya Rasulullah? Ya al-qalbu. Itulah hati. Panjenengan kali kula nek mari zikir nyaman, diuncali manggis gak krasa. Karena seneng. Diuncali gedang langsung. Ya. Tapi kalau hati kita buruk, dikasih sate, gulai, karena dunia ini baru nikmat, nyaman dan lezat apabila di dalam hati ada Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, la rohata li mu'minin, tidak ada kehidupan yang nyaman dan enak bagi orang yang iman kepada Allah illa liqa rabbi, kecuali ketika hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Makanya mari kita bersyukur. Kalau panjenengan terus mengikuti guru seperti itu zikirnya, insya Allah kita akan sampai pada guru kita. Karena pengalaman saya dulu ketika Mbah Yai Usman belajari nuntun saya seperti itu. Sekarang kalau saya zikir gak khusyuk, cukup mata dipejamkan. Ingat Yai, Fatihah, bisa khusyuk lagi. Kalau begitu gak khusyuk, mesti dipanggil. Saya datang ke Sawah Pulau, hanya pegang nisannya saja, plek, Fatihah, geringgingen tanganan. Nek geringgingen katanya Yai di dalam mulio lil kan, mulio. Ulang, mosok terus anak kuburan. Nah, itu enaknya punya guru. Lah Rama Kiai Asrori niku usianya unda-undi sama saya. Dulu kalau diajak Mbah Yai Romli, Mbah Yai Usman jalan-jalan, itu Mbah Yai Rori itu ada di depan mobil. Saya di belakang mendampingi Yai Usman. Kenapa Yai Rori gak mau? Yai Rori itu di hadapan Yai Usman, itu seperti guru dan murid, gak seperti anak. Nunduk gak wani delok. Kalau saya berani, nopo Pak Yai? Wani, Yai Rori gak berani. Nah, itu beliau itu kebiasaan Yai Usman kalau jalan-jalan kemana-mana ngajak kita, itu biasanya setiap ada kuburan disuruh noleh. Tolehin lil, nganan iki kuburan, wah hafal beliau. Mulai Surabaya sampai Probolinggo, hafal kuburannya di mana-mana. Mulai Jombang sampai Surabaya, hafal di mana ada kuburan. Toleh, setiap toleh Fatihah. Terus dia komentar begini, awak mungkuk nek mati, nek kepingin didongakno wong sing lewat, saiki blajaro ndongakno wong sing mati. Karena wong sing gak tahu ndongakno wong mati, gak tahu noleh nang kuburan, engko kuburanmu gak bakal ditoleh, gak difatihahi karo wong sing urip. Ojo maneh di kuburan. Di dunia sekarang saja nyata. Panjenengan sama kula. Nek kan panjenengan diundang karo tonggone, ada mantenan, ada tahlilan. Jangan mewakilkan kepada anak-anaknya. Usahakan datang sendiri.
Sebab kalau diwakilkan terus-menerus sampai mantu, kok yang datang itu anak kecil-kecil. Wakil-wakil terus teko. Na'udzubillah. Terus kemudian manakib. Manakib itu tujuannya adalah ketika panjenengan baca manakib, supaya ingat gurunya. Nek ingat gurunya, ndongakno gurune. Nek ndongakno gurune ndongakno. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menafsirkan ayatnya Allah, la tahsabannal ladzina yuqataluna fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Awakmu ojo teman-teman nyongko, jangan kalian menyangka bahwa orang yang mati itu mati. Bukan, mereka itu hidup yang sebenarnya. Sebetulnya yang hidup sebenarnya dulu adalah orang yang sudah wafat itu. Nek panjenengan karo kula iku kadang-kadang koyoke urip tapi mati. Mati ini apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ndelok jam iki. Oh, cek jam 12. Engko ae salat jam 2. Itu hati sing baterainya lowbat. Ngerti lowbat? Ya, itu seperti itu. Tapi kalau baterainya baru dicas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepet wudhu, langsung berangkat. Tempat sholat apa di rumah apa di masjid. Kalau sholat sunat sebaiknya ada di masjid, dia ada di rumah. Kalau sholat wajib bagi laki-laki sebaiknya di masjid. Tapi kalau perempuan sholat sunat laki-laki lebih bagus di rumah. Karena dawuhnya Kanjeng Nabi, sebagus-bagusnya sholatmu adalah di rumahmu. Kanjeng Nabi itu kalau sholat tahajud malam di rumah, baru menjelang subuh beliau datang ke masjid, sholat ringan 2 rakaat menjelang subuh untuk menanti jamaah sholat subuh. Ini makanya kalian panjenengan tadi ketika mau coba manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, supaya kita tidak hanya ingat-ingat, tapi moga-moga kita dapat syafaat dan barokahnya beliau. Kemudian oleh Imam Barzanji setiap satu cerita dikasih doa, Allahumma ansur nafahatir ridwani alaih wa amittana bil asraril lati autatatai. Nek cara Madura nih Gusti mosok sing sampean kei nikmat mek Syekh Abdul Qadir tok, kula mboten sampean kei Gusti. Iku cara Madura. Cara Jawa nggih sepunten nih. Mbah saya itu orang Madura, Bu. Pendiri Pondok Pesantren Rejoso Darul Ulum itu orang Madura. Sini dekat ini, Sojah. Kesana sedikit itu ada Jeddah, Jadi. Ada kota namanya Jadi. Jadi itu aslinya dulu itu disitulah penggemar ke Makkah. Pulang itu kampungnya asalnya Ruwet diganti dengan Jadi. Boleh ingat-ingatan Jeddah. Wong Madura itu kan sering paling dirubah-rubah begitu. Belgia jadi Belga. Borneo jadi Borneo. Nah, itu saya di situ, mbah saya sampai sekarang Mbak Irsad itu makamnya di situ. Oh, ya Mbak Irsad makamnya di Jadi, putranya namanya Mbah Yai Tamim, itu punya 3 anak. Yang pertama Nyai Fatimah diperistri oleh Mbah Syekh Khalil Al-Juraimi, kemudian adiknya Kiai Romli, adiknya lagi Kiai Umar. Itu lahir di sana. Tapi saya ini sudah anaknya cucu, Beb. Jadi wis gak sampai iso cara Madura. Paling-paling Glenon. Mek gitu tok. Tore. Monggo. Tapi sejatinya bahasa halusnya Jawa itu sama dengan halusnya Madura. Sama dengan bahasa bosonya, boso Sunda juga begitu sama.
itu doa. Makanya panjenengan ketika doa tadi Allahumma ansur nafatir rizani alaih wa amiddana bil asraril ladzi awda'tata ladai. Konsentrasi penuh kepada guru. Supaya nikmatnya diberikan oleh Allah tidak hanya kepada guru kita tapi kepada murid-muridnya. Sebab Imam Ibnu Athaillah dawuh urudul imdadi bihasabil istidadi. Tumekaning nikmati Gusti Allah itu tergantung persiapan kita menerimanya. Semakin banyak persiapan kita, semakin kita banyak mendapatkan, semakin banyak kita zikir kepada Allah, maka semakin banyak Allah ingat kepada kita. Semakin panjenengan syukur banyak kepada Allah, maka semakin syukur pula Allah dan Rasulnya kepada kita. Bagaimana syukurnya Allah, Rasulnya kepada kita? Kita dikasih oleh Allah segala apa yang dibutuhkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya Allah itu Rahman Rahimnya sudah cukup banyak untuk kita. Cuman kita saja yang kadang-kadang kurang ngerti. Dikira bahwa kalau kepala pusing, perut senep, itu siksa Allah. Itu bukan, itu nikmatnya Allah. Ketika kepala pusing, itu menunjukkan sampean dikasih pelajaran oleh Allah. Nek di dunia kepingin sejahtera, sehat, lan senang, jangan terlalu berpikir banyak tentang manggis, gedang, dan kentang. Karena itu cuman jenis-jenis makanan. Panjenengan nek gak ada beras larang, gak usah mikir beras. Kan di sini banyak singkong. Singkong gak ada. Kalau bahasa Jawa itu ada namanya polo pendem. Polo pendem itu seperti bude, telo. Nah, itu masih banyak. Jadi jangan fokus pada beras. Bisa diganti dengan yang lain. Kalau misalkan ibu-ibu ditinggal suaminya jauh 3 hari 3 malam atau kepala, gak usah mikir, alihkan ke anaknya biar gak terlalu sumpek. Nah nanti makannya gimana? Makan itu bukan tergantung pada suami. Semakin panjenengan dekat kepada Allah akan dikasih makan sendiri. Makanya ketika panjenengan punya anak mantu, pesan kepada mantunya, anaknya yang banyak biar rezekinya banyak. Anak sedikit rezekinya sedikit. Anak 1 makanannya cuma 1 bungkus. Tapi kalau anak 10 sama Allah dikasih 10 bungkus. Kalau nggak percaya dicoba. Nah. Kadang-kadang sampai ini terlalu sama kita yang terlalu besar. Yang ini, yang dunia itu kecil. Yang besar itu akhirat. Rasulullah sampai mengiming-iming kita itu sehari di Madura ini ya. Ya, sehari di Maruda itu kalau diangkut ke akhirat, sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di Bangkalan. 1000 tahun. Nah, dan seterusnya dan terus terakhir panjenengan tadi dijak Maulidin Rasul. Untuk apa? Untuk mengingat Rasulullah. Rasulullah itu perlu diingat-ingat terus sebab Rasulullah itu diciptakan oleh Allah dari bahan sinar, yang sinar itu dulunya adalah sinar itu makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Rasulullah mengatakan Allah menciptakan alam jagat ini, pertama yang diciptakan adalah sinar, namanya Nur Muhammadiyah, nur yang terpuji, yang disimpan di satu toples seperti kirkas, kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu kaunahu kaukabun durriyyu. Salah satu sinarnya keluar dari roh panjenengan. Roh panjenengan itu jadi benda akhirat. Irungnya itu benda dunia. Mulutnya benda dunia. Karena itu, nek mulut itu dibiarkan, seperti saya dibiarkan ngomong begini, lama-lama pegel dengan sendirinya.
laut payah. Tapi kalau hati tidak pernah berhenti, tidak pernah payah hati, terus gak mari-mari. Kadang-kadang mau tidur itu masih mikir layangan. Bahkan di bawah tidur pun hati kita, ruh kita masih terus terbayang-bayang. Makanya kalau panjenengan mau tidur jangan membaca yang menakutkan. HP yang ceritanya serem-serem gak usah dibaca, nanti terbawa pada mimpi. Nek mimpi, panjenengan mimpi hal yang menakutkan, mesti seperti itu betul-betul menakutkan. Baru kalau jatuh dari tempat tidurnya, oh mimpi. Gak situ susah. Makanya katanya Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau panjenengan mimpi seperti itu, hidup ini sebetulnya mimpi. Koyok-koyok yo-yo. Oh, tapi nanti setelah mati, iyalah mek ngono tok ae. Lah bagaimana supaya tidak seperti mimpi? Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, banyak zikir. Istiqomah zikir karena al istiqomatu karomatun. Sesungguhnya yang akan mendapatkan karomah kemuliaan dari Allah adalah kalau kita melakukan zikir tapi dilakukan secara istiqomah. Walau istaqomu alat tariqati laskoinakum ma'an ghadaqo. Nek kalian belajar zikir, doleh ilmu, amal soleh, istiqomah, sama Allah akan dikasih minuman yang segar. Itu kalau menurut tafsir Jalalain. Kalau menurut tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ma'an ghadaqo, ma'an ghadaq itu air yang segar, itu maknanya ridho. Makanya kalian khususnya para imam khususiyah Thariqah Qadiriyah Madaksyiriyah diuruki Kiai Utsman, Romo Yai Syekh Ahmad Asrori radhiyallahu anhu, selalu setelah doa selesai panjenengan doa. Apa doanya Pak Yai? Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi atini mahabbat ilahi du Gusti. Saya makan, saya hidup, saya mati, hanya Engkau yang saya tuju. Kalau nanti saya sudah menuju panjenengan ya Allah, yang saya cari cuma satu, waridho kamatlubi, ridhomu, ridhomu, ridhomu. Yang doa ini adalah seperti dilakukan oleh Rasulullah, sahabat-sahabatnya yang disebut dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka itu ridho kepada Allah dan mereka diridhoni oleh Allah. Karena itulah hidupnya sampai wafatnya sejahtera, aman dan bahagia. Lah bagaimana supaya ridho? Doa tadi disambung, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, berikanlah kepada kami atini mahabbah, rasa tresno, rasa suka kepadamu. Karena panjenengan gak bisa khusyuk kepada Allah, gak bisa ridho kalau tidak dari sana diberikan kepada kita. Panjenengan gak bisa apa-apa kecuali diberikan oleh Allah. Wa ma'rifatak, dan panjenengan ya Allah paring tawaruh, sejati ini panjenengan itu siapa, supaya saya bisa kenal panjenengan. Belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu setiap, katanya Sayyidah Khadijah, setiap Ramadan itu selalu beliau tahanus, nyepi dari dunia yang ramai. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mencari Tuhannya, mencari Tuhan. Akhirnya genap kurang lebih sekitar 10 tahun Rasulullah mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah tahu bahwa yang namanya Tuhan sejatinya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini kemudian wiritannya diberikan kepada kita oleh guru-guru kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah nyaut di hati, baru panjenengan secara diam dalam sepi mengatakan
Allah, 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 Allah. Makanya mari kita doakan kita bisa tetap menjalankan apa yang dituntut oleh guru-guru kita. Yang ini alhamdulillah disaksikan oleh Yai Husni Mubarak ya, nasabnya sampai sambung. Murid-muridnya ini sama Ning ikut, ada ikut? Oh enggak ada ikut. Ya, disambung salam saja nanti bisa disambung. Karena lewat nasab itu bisa saja kita akan menyambungkan diri kepada ilmunya, dari ilmunya kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Moga-moga manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Selamat kepada Al-Khidmat Kamal khususnya. Moga-moga ini menjadi amalan yang selalu kita harapkan dapat ridho dan Allah, dan akhirnya kita menjadi orang-orang husnul khotimah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.